Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal nafa wal intifa' wal muzakara wa tazkir wal ibada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Baik, kita langsung saja ke kitab. Fal arifu man dawama ala zikri. Fal arifu ini kalau di dalam dunia tasawuf biasa dikenal disebut dengan al-arif billah. Arif ini adalah orang yang arif. Orang asalnya saling mengenal. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari alim. Kalau alim tahu, kalau arif itu saling kenal. Makanya bahasa Indonesia tidak punya terjemahan yang pas untuk kata ini, yaitu seorang yang arif. Ya, diterjemahkan dengan bijaksana. Bahasa Jawanya wicaksono. Jadi al-arif, orang yang arif billah, levelnya di atas alim ini, ya. Makanya perintah Allah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita tahu. Andaikan tidak ada syariat yang memberitahu, manusia itu tahu, gitu, ya. Misalnya menyakiti orang lain, membunuh orang lain, itu perbuatan tidak baik, otak tahu. Makanya itu ma'ruf, amar ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang otak dan hati kita tahu bahwa itu baik, itu tidak baik. Makanya orang yang arif billah adalah siapa mereka itu? Mandawama, orang yang mendawamkan, orang yang melanggengkan. Bahasa sekarang boleh, orang yang istiqomah. Dawama yudawimu mudawamatan. Jadi orang yang istiqomah ala zikri, berzikir. Ini bab zikir ini Masya Allah ini. Ya Allah, kita dapat motivasi, pembekalan yang benar-benar, ya. Bersyukur kita beruntung diingatkan oleh muallif ini mengenai dahsyatnya, hebatnya zikir ini. Ini kan mudah sekali, gratis lagi, nggak perlu kita bayar, gitu. Jadi arif ini harus kita ketahui adalah di atas alim, gitu. Alim itu dia berpengetahuan, berilmu dan lain-lain, tapi belum tentu az-zakirin, orang yang senantiasa berzikir, gitu. Wa a'rada biqalbihi an muta'id dunya az-zailah. Nih, selain dia dawama ala zikri, mudah-mudahan kita masuk golongan al-arif billah, orang yang tahu akan hak-hak Allah. Makanya di dalam sebuah syair tasawuf, syair sufi, kita kita disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang gak arif itu. Apa sindiran itu? Engkau aku yang ciptakan, hai manusia, engkau yang aku ciptakan, engkau yang aku kasih rezeki.
engkau yang aku kasih fasilitas kehidupanmu, tapi engkau bersyukur kepada yang lain bukan kepadaku. Sindirannya tuh. Ini sindiran tasawuf itu. Semua Allah berikan fasilitas. Alam semesta ini adalah fasilitas untuk manusia. Coba kalau menurut ilmu geologi, ini anak ITB, Fakultas Geologi, tahu sebelum diciptakan Nabi Adam, dunia alam semesta ini udah jutaan tahun Allah ciptakan. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai infrastruktur untuk kehidupan manusia. Itu. Jadi sehingga nggak ada komplain, ngapain saya diciptakan? Nggak ada makanan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada hewan, matilah saya. Gitu kan komplain sama Allah. Atau sama juga misalnya Pak Baidi. Pak Baidi bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan buka cabang. Pak Baidi diangkat sebagai direktur cabang. Di sana hanya tongkrongan kantor saja yang belum selesai. Meja nggak ada, kursi nggak ada, peralatan nggak ada. Kira-kira ngomel nggak Pak Baidi? Ngomel. Bagaimana Pak Direktur ini? Masa saya ini nggak ada infrastruktur untuk saya bisa bekerja? Allah siapkan semuanya itu. Ya, oksigen, tumbuh-tumbuhan, laut dengan segala ikan, apalagi daratan, hutan, sungai dan lain-lain, semuanya itu untuk manusia. Dan Allah saling tahu mengenai kadar ukuran sebuah wilayah. Jadi Indonesia dengan luasnya yang begitu luas, kekayaan alamnya yang melimpah ruah, kekayaan kelautan dan lain-lain, Allah tuh tahu. Jangankan baru 250 juta, 1 miliar masih lebih itu. Kalau dikelola secara benar dan adil. Ini kan salah kelola. Mereka makan sendiri dengan mengkorupsi, macam lah, pusing kita jadinya kalau ngomongin itu. Sehingga rakyat kebanyakan pada di bawah miskin hidupnya karena tadi itu tata kelola yang tidak adil, yang serakah benar, 7 keturunan nggak habis-habis, yang tidak punya sama sekali tidak punya. Nauzubillah itu. Artinya apa? Orang-orang yang begitu orang-orang yang nggak arif. Makanya arif itu bijaksana. Nah ini kita belum mencapai alim, apalagi mencapai al-arif billah. Tapi kita potong kompas sambil belajar, sambil menjadi al-arif billah. Modalnya apa? 1, ya, mendawama ala zikri. Orang yang mendawamkan, orang yang konsisten, orang yang istiqomah berzikir. Selesai. Ikutin Nabi udah. Ya, Nabi yazkurunallaha ala kulli ahyanihi. Bahwa Nabi itu berzikir kepada Allah di semua waktu yang ada luang di luar kegiatan-kegiatan yang nggak bisa sambil zikir gitu. Ya kayak ngajar Nabi seperti ini halaqah, ya tentu saja paling dalam hati, sir juga nanti konsentrasi nggak bisa. Udah kita berusaha nih, saya menekankan betul. Karena apa? Karena inilah yang akan kita peroleh nanti di hari akhirat gitu. Semuanya kita tinggalkan udah. Lebih bagus kita tidur daripada kita kongkong-kongkong ngobrol-ngobrol yang menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu.
Yang nemenin begitu mah banyak benar, apalagi ada rokok, karena dia perokok ya. Gitu. Udah demen udah, apalagi dibeliin, ketika dia pulang dibungkusin, gitu. Ini rokok bawa pulang, udah demen. Tapi buat kita faedahnya gimana? Apalagi kita belum mencapai tingkatan sabhatul hadis. Orang yang bertasbih di tengah-tengah ngobrol, tengah-tengah kongko. Kan kita belum sampai itu. Ya. Jadi kalau kita kalkulasi satu hari 24 jam, tidur kita 6 jam, kita punya waktu 16 jam. 1-2 jam saja kita zikir, itu udah top yang kita khususkan. Apalagi lebih, Masya Allah. 1000 sholawat, 1000 istighfar itu 2 jam. Ya. Nggak terburu-buru dengan tartil, ya, atau 2 jam kurang 15 lah begitu. Nah ini udah top bener ini. Tapi kalau kita sudah mencapai itu, ya tingkatkan lagi, tingkatkan. Karena apa? Mendawama, orang yang mendawamkan. Wa a'rada biqalbihi an muta'id dunya azzailati. Wa a'rada, dan dia menolak. Ini di dalam Al-Qur'an ada ayat di dalam surat Toha. Wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. A'rado. Wa man a'rado an zikri, kata Allah, siapa orang yang membangkang. Makanya mu'arado itu bahasa politiknya oposisi. Mu'arid itu oposan. Nah, kalau bahasa Melayunya pembangkang. Ya, di Malaysia kalau nggak salah pembangkang itu oposan. Oposisi. An zikri, daripada zikir kepadaku. A'rado, bangkang itu. Fa innalahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya dia akan mempunyai ma'isyah, kehidupan donka yang sempit, seperti kita sesak napas. Itu di dunia itu. Kenapa? A'rado an zikri. Maksud a'rado an zikri di sini selain berzikir juga perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. A'rado dia. Jadi di dunia itu dia udah Allah kasih ma'isyatan donka, ma'isyah, bukan hayatan, bukan ma'isyah. Ma'isyah ini adalah apa? Rezeki yang dia mau makan aja sehari susah gitu. Itu namanya ma'isyah. Artinya nyoker. Kalau orang kadang dia uncang-uncang kaki, datang duit itu kan segala macam. Modalnya tadi itu zikir. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Itu di dunia. Dia punya ma'isyah yang sempit. Rezekinya seret. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang kedua nih, nanti di akhirat nanti itu. Wa nahsyuruhu, dan akan kami mahsyarkan, akan kami kumpulkan dia tuh yang a'rado an zikri. Orang yang membangkang, yang oposan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Ini Allah nih, ini kita harus yakin dan percaya ini adalah wahyu dan firman Allah. Qala, orang itu berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku kan di dunia melek.
Coba, nauzubillah ini, ya. Makanya ayo dah, banyakin zikir, banyakin amal perintah Allah, kerjakan yang dilarang, tinggalkan dan lain-lain sebagainya. Karena ini firman Allah itu. Ya. Nah ini a'rada biqalbihi, dia membangkang dengan hatinya. Wah, dengan sadar, sesadar-sadarnya dia membangkang. Artinya menolak, ya, nggak mau, dia emoh. An muta'id dunya az-zailah, dari mata. Muta ini jamak dari mata. Mata itu kesenangan yang enak-enak, yang enak dirasa di lidah, pikiran dan lain-lain. Makanan yang mahal enak bener gitu kan. Kalau makan ikan apa? Salmon. Nah, itu kan dagingnya begitu enak begitu, harganya juga mahal. Apalagi salmon yang dari Skandinavia, Masya Allah gitu. Makanya ad-dunya mata'un, dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha, ini hadis Nabi, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atus sholihah, istri yang solihah. Selesai itu, ya. Lalu kita dapatkan istri yang solihah, udah kita itu mendapatkan mata'ud dunya, kesenangan dunia. Jadi muta'un jamak dari mata'un, kesenangan-kesenangan material. An muta'id dunya az-zailah, zailah itu yang hilang. Asalnya zail itu tergelincir. Artinya apa? Boleh jadi orang yang dulunya kaya, akhirnya di tengah perjalanan menjadi miskin, jatuh miskin yang semiskin-miskinnya. Itu namanya zailah. Udah tahu kita dunia ini ya hanya sebagai transit, rest area. Kalau kita lewat tol namanya rest area. Kalau kita naik pesawat, transit. Tujuan pokok kita adalah akhirat. Gitu. Tapi kan kita sekarang kalau kita belajar di TV, dunia ini sebagai tujuan. Makanya dia habis-habisin udah tuh di dunia. Dengan apa? Dengan cara mendapatkan yang tidak halal. Karena apa? Tujuannya. Kalau kita kan hanya di rest area, istirahat sebentar, 70 tahun, ya, 60 tahun. Habis itu apa yang akan kita persiapkan di kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya kehidupan akhirat? Kalau kita nggak punya bekal sama sekali, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal ke akhirat adalah takwa. Takwa ini melingkupi semua amar ma'ruf nahi munkar. Di dalamnya bisa kita prioritaskan A to Z, dari A sampai Z, atau 1 sampai sekian puluh ribu item. Nah, sekarang Allah tidak membebankan kita kecuali apa yang kita sanggupi, tapi jangan pura-pura. Apa yang kita bisa? Dalam 16 jam kita melek, ya, karena 6 jam kita tidur, 2 jam baru kita untuk berzikir. Lebih dari itu, wah mantap benar. Bagi yang masih bekerja dan lain-lain, tentu sesuaikan. Jangan nanti gara-gara saya berhenti kerja dan kita membahas bab ini. Jangan, nggak boleh. Jadi di tengah-tengah waktu kita sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing, kita dawama, mendawamkan.
Jadi yang kedua, dia tidak peduli tentang kesenangan dunia zaifah atau zailah yang fata morgana sifatnya. Itu kehidupan dunia kan fata morgana, bagaikan orang yang haus. Di sana kita lihat air, sampai di sana nggak ada air, terus kejar terus. Makanya orang yang memakan harta yang haram, dia bagaikan orang yang makan yang nggak pernah kenyang dan tidak pernah puas. Haram. Nah, para arifin billah, orang-orang yang arif pada Allah, dia nggak mau tuh dunia. Makanya banyak sekali Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali itu dia nggak mau dunia, tapi dunia ngejar dia, gitu. Ini banyak kisah-kisah bagaimana para orang-orang soleh yang nggak butuh dunia, tapi dunia ngejar dia, ngasih terus itu. Kalau bahasa yang sering saya istilahkan, tamsilkan, duit masih ada di dompet, udah datang lagi, gitu. Seneng kan, enak tuh. Belum habis, masih ada ini, udah masuk lagi ke rekening. Kalau sekarang ke rekening gitu ya. Kalau dulu ke dompet. Atau kalau orang dulu pakai peci hitam kayak Anwar, di sini masih ada duit, udah datang lagi, masuk lagi di sini. Kan orang-orang dulu naruh duitnya di peci. Itu betul-betul orang yang nikmat gitu ya. Wa a'rada biqalbihi an muta'id dunya az-zailah, dan dia a'rada moh. Hatinya udah komitmen untuk mendawamkan zikrullah. Dunia sekedarnya aja, secukupnya aja, seadanya aja. Karena persoalannya kalau kita nggak bisa mengelola dengan harta yang banyak, itu bukannya kenikmatan, tapi nikmat pakai kop. Kalau nikmat pakai ain artinya enak. Kalau nikmat itu bencana. Makanya Indonesia susah tuh antara nikmat dengan nikmat. Salah baca, salah arti. Ya, padahal tuh berlawanan antara nikmat dengan nikmat. Berlawanan itu. Yang kedua tadi ya, hatinya moh, ya, menjadi tujuan dunia, menjadi tujuan hidupnya. Yang ketiga, fatawallahullahu fi jami'i su'unihi. Ini kalau istilah orang yang belajar filsafat, anti klimaks. Anti klimaksnya di mana tuh? Jadi orang yang dawam zakir, orang yang senantiasa istiqomah berzikir, dan dia hatinya menolak kehidupan dunia, ya, kesenangan dunia yang zailah, yang zaifah, maka anti klimaknya adalah fatawallahullahu fi jami'i su'unihi. Ini anti klimaknya, maka tawallahu Allahu, Allah yang bertanggung jawab atasnya. Orang yang dawam zikirnya tadi. Yang dunia dia udah nggak begitu ini, maka Allah tawalla, yang menjadi wali, yang bertanggung jawab. Allah udah. Jadi bukannya kita masih ngais sana, ngais sini dan segala macam.
Tapi ini adalah Allah yang menjadi wali, yang menjadi penanggung jawab. Yang minggu lalu saya artikan Maulai, wahai Allah yang maha menanggung jawab kehidupanku. Fi jami'i, di dalam segala syu'unihi, urusannya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur udah Allah yang tanggung jawab. Apaan? Rezeki kita, rezeki dia, makan dia, ini dia, semuanya. Tawallahul lahu. Hu-nya ini Allah sebagai fa'il namanya, sebagai objek. Maka Allah yang akan menjadi wali, yang menjadi penanggung jawab. Sama juga kita katakan kepada seseorang, udah lo kerjain ini aja, gua tanggung jawab semuanya. Dapur lo gua tanggung jawab, anak lo gua tanggung jawab, istri lo gua tanggung jawab, lo gua tanggung jawab, terima beres lo tuh gitu. Tapi lo kerjain ini, kata Allah kan gitu, dawam ala zikri, udah dawama ala zikri. Kalau fa'ilnya dawim, ala zikri, dawamkan zikir. Maka Allah yang bertanggung jawab atasnya. Jadi hu itu orang yang berzikir, az-zakir. Fi jami'i syu'unihi, segala urusannya. Syu'un itu urusan, dari A sampai Z. Udah. Orang yang udah sampai hatinya makom ini, al-arif billah ini, kita kejar betul ini, ayo rame-rame semuanya ya. Kalau andaikan misalnya kita udah merasa udah sampai ke makom ini, kok saya nggak dapatkan nih yang kata mu'alif, belum, itu belum, masih belum mencapai. Terus ya, tentu saja bukannya kita berjalan di karpet merah, tidak. Tentu saja ada ujian, kesabaran, ibtilah dan lain macam-macam. Wala ajaba, maka enggak aneh ya, ajib. Ini Panaparul biasa itu ajib, artinya sesuatu yang asal. Kalau kita bahasanya ajib itu yang mencengangkan ya gitu. Ini wala ajaba, dan tidak aneh. Faman sobaro zofaro, maka siapa orang yang tabah. Sobaro itu artinya tabah, tahan banting dia, tahan ujian. Bangun tengah malam tentu saja ngantuk, iya ngantuk, apalagi udah pulang kerja dan lain-lain. Tapi kalau dia tabah, maka zofaro, dia akan sukses. Zofir, ini nama-nama Zofaro ini di anak benua India Pakistan yang banyak. Muzaffar, Zofir. Sifatnya kalimat ini adalah kalimat syarat masyrut. Man sobaro, siapa orang yang sabar. Zofaro, maka dia akan sukses. Siapa orang yang tabah, tahan banting, maka dia akan sukses. Dalam kehidupan dunia saja, orang yang tadi tahan banting terus dia berjuang dan segala macam, maka dia akan zofaro, akan sukses. Waman lazama, siapa orang yang mulazamah, sama tadi itu dengan dawama.
mulazama, muazobah. Kalau di malam Sabtu muazobah, sama satu makna maksud. Siapa orang yang mulazama qur'a al-bab? Qur'a itu asalnya undian. Kalau kita arisan dikocok tuh siapa yang keluar tuh qur'a namanya. Dulu saya ingat engkong saya kakek tahun 60-an pergi haji itu namanya haji ondean. Karena apa? Diundi gitu. Qur'al babi pintunya tadi diundi, bisa masuk enggak? Yusiku ayyub tahalahu, hampir-hampir dia dibukakan pintu baginya. Karena apa? Karena ini perjuangan gitu. Bahwa pintu itu tidak selalu terbuka. Welcome, pakai karpet merah, digelar karpet merah kita. Ini terjal perjalanan. Jadi banyak lobang, banyak duri, banyak paku dan lain-lain sebagainya. Sobaro enggak kita? Tabah enggak? Kalau kita enggak tabah maka kita gagal gitu. Tapi kalau sobaro, tahan banting dan tabah zofaro, maka dia akan sukses. Jangan sampai pintu kita sudah hampir terbuka, artinya kita udah hampir finish gitu. Artinya kita tidak mencapai garis finish, padahal tinggal beberapa langkah lagi. Wazakirunallah. Ini bentuk jamak. Tadi al-arif, ya. Al-arifuna jamaknya. Wazakirunallah. Nanti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada berikut-berikutnya ini dalil-dalilnya mengenai zikir Al-Qur'an. Itu begitu banyak penekanan-penekannya agar kita istiqomah betul nih dengan zikir. Az-zakirunallah, orang-orang yang senantiasa ahli zikir kepada Allah. Istaghraqa az-zikru jami'a awqatihim. Zikir itu istaghraqa, nyelam dia semuanya. Kalau nyelam itu semua badan kita terkena air, namanya istighraq. Gorok itu tenggelam, gorkun. Jadi az-zikru istaghraqa jami'a awqatihim. Zikir itu dia total semua waktu yang dia miliki, yang mereka miliki. Nih udah makomnya az-zakirunallah, orang yang menjadi ahli zikir. Kan kalau hadits qudsi sebelumnya ahlu zikri ahlu mujalasati gitu. Orang yang ahli zikir adalah ahli ngeriung aku. Kita diriungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia luangkan waktunya seluruhnya untuk berzikir. Jami'a awqatihim. Fa in qamu fa bi zikrihi. Dia lagi berdiri, qama yaqumu qiyaman. Berdiri dia. Artinya lagi jalan, kayak lagi apa begitu ya, dalam keadaan tegak. Fa bi zikrihi, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qa'adu aw namu, dan jika dia duduk, qa'ada, maq'adun itu tempat duduk. Dia duduk, aw namu, atau bahkan dia mau tidur.
au sajadu atau dia sujud, fa bizikrihi dia berzikir. Jadi semua keadaan itu, ya, istaghraqa atau istighraqun jami auqatihim. Totalitas semua waktu yang dia miliki senantiasa dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berdiri maupun duduk maupun tidur atau mudtaji'an, rebahan. Au sajadu fa bi zikrihi, ataupun sedang sujud maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disunnahkan dalam salat-salat sunnat di sujud terakhir kita banyakin doa. Fajumlatu ahwalihim mustahlikah fi haqaiqiz zikri. Fajumlatu, jumlah jadi bahasa Indonesia ya, artinya total. Berapa totalnya tuh? Tadi beli ini sekian, beli itu sekian, beli ono sekian, beli ini sekian, maka jumlahnya berapa? Totalnya berapa? Sekian, 500.000 totalnya. Itu jumlah tuh, gitu bahasa Arab. Ahwalihim, keadaan mereka. Mustahlikat istihlak. Ini dimiliki. Total keadaan mereka mustahlika fi haqaiqiz zikri, di dalam hakikat zikir. Fayaqumu nabi haqqi zikrihi, maka dia melakukan yaqumuna, dari kata qoma juga asalnya berdiri. Artinya apa? Kalau orang dalam posisi berdiri dia bisa mempertahankan diri gitu. Makanya laki-laki itu pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fayaqumuna, maka dia melakukan bihaqqi zikrihi, sebenar-benar zikirnya. Hakki, benar-benar gitu. Kalau ibarat orang mukul, tidak asal mukul begitu, setengah mati itu orang dipukul. Namanya itu bihakti, sebenar-benar. Zikirnya benar-benar. Makanya kalau kita lihat, perhatikan orang-orang yang sudah sampai az-zakirun, ya, al-arifun, al-arif billah, dia merasa nikmat betul itu dengan zikirnya tadi, sehingga orang lewat pun nggak tahu dia, orang panggil pun dia nggak konsentrasi gitu, nggak memperhatikan. Karena apa? Karena istighraq tadi, ya, dia seolah-olah udah menyelam bersama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquduna ala ikhlafi amrihi, dan dia duduk ala ikhlafi amrihi, atas berbagai urusannya. Maka wa yaqumuna bi safa'il ahwal, karena dia tadi itu, ya, semua keadaannya dia miliki di dalam hakikat zikir. Dan zikirnya benar-benar zikir, maka wayakumuna bisofa'il ahwali, maka dia mendapatkan, memperoleh keadaan yang sofa, bening. Ya, Pak Mahmud kemarin waktu haji, di sana ada air, nah mereknya as-sofi, artinya yang bening. Hauduka sofil mubarrad, telagamu bening dan menyejukkan. Wirduna yauman nusyuri, yang dapat menghilangkan dahaga nanti di padang mahsyar.
Itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquduna ala mulahazatiha wad da'wa fiha. Ketika dia tadi mendapatkan dengan kebeningan keadaan, hatinya ini udah cooling down kalau kata anak sekarang, cool gitu. Mau diapain aja dia tetap cool. Dan duduknya juga an mulahazatiha, mulahazo ini kalau kayak kita renungan. Ya, renungan. Catatan-catatan kecil tuh namanya mulahazo. Saya punya beberapa catatan indi mulahazo. Wad-da'wa fiha, dan juga beberapa yang diajukan padanya. Jadi duduknya dia merenung lah kalau bahasa kita mah begitu, ya. Ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazkurunallaha qiyaman ala bisatil khidmah. Dan dia berzikir kepada Allah qiyaman walaupun sambil berdiri. Ala bisatil khidmah, di atas berbagai khidmat pekerjaan. Mau sesibuk bagaimanapun gitu ya, dia tetap dawama, konsisten, istiqomah berzikir kepada Allah. Summa yaquduna ala bisatil qurba, kemudian dia duduk di atas keluasan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Betapa indah ya kalau kita mencapai ini. Mudah-mudahanlah kita berusaha ya, sekuat tenaga sesuai dengan situasi kondisi, bahwa dari sisi ilmu kita udah punya, tinggal dari sisi amal. Jadi dari sisi ilmu tentang zikir, bab zikir kita sudah punya ilmunya, lalu kita tingkatkan dari sisi amalnya sehingga kita mencapai golongan al-arifin, az-zakirin, orang-orang yang arif billah, orang yang tahu hak-hak Allah. Karena inilah sebenarnya tujuan penciptaan kita manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kemarin. Jadi kalau kita nggak tahu hak-hak kita, emang kita diciptakan untuk mengabdi, pengabdian syariat yang diwajibkan tidak seimbang antara anugerah, antara rahmat Allah kepada kita dengan yang dituntut oleh Allah kepada kita. Makanya kita yang menambahkan. Itulah yang orang yang syakur gitu ya. Orang yang syakur, orang yang melaksanakan lebih, orang yang mengerjakan lebih dari yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazakiruna ala aqsamin, dan ahli zikir itu terbagi beberapa bagian. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang.